Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan sekelompok anak muda yang berencana akan melakukan liburan di sebuah kabin yang berada di pegunungan es. Namun, hal yang tak mereka duga pun akan terjadi di sini, di mana ternyata kawasan pegunungan es yang akan mereka kunjungi itu merupakan kawasan terlarang yang dikenal oleh masyarakat setempat sebagai kawasan berdarah. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita simak ke awal ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Sarah yang sedang berlari tunggang langgang dikejar oleh sesuatu di belakangnya. Namun, Sarah yang terlihat terjatuh dan terpojok kini harus pasrah dengan keadaan dirinya yang dihajar dan dihabisi oleh sekelompok orang yang tidak dikenal itu. Kemudian, scene berpindah ke sekelompok anak muda yang sedang berada di perjalanan untuk berlibur di sebuah kabin milik Sarah. Sarah merupakan orang yang tadi terlihat di scene awal sedang dikejar oleh sekelompok makhluk misterius di pegunungan es ini. Di tengah perjalanan, kelompok anak muda itu tidak bisa melanjutkan perjalanan dengan mobil, dikarenakan mereka harus melanjutkan perjalanan menuju kabin dengan cara berjalan kaki. Sementara itu, di sini terlihat seorang pria bernama Vegard. Dia akan membantu dan mengarahkan mereka untuk sampai di kabin dengan cara membukakan jalan menggunakan motor salju, agar mereka tidak tersesat. Sekitar 30 menit berjalan, akhirnya mereka sampai di kabin itu. Vegard langsung menyambut mereka dengan cara melakukan keseruan dan pesta mabuk-mabukan di kabin itu. Saat malam tiba, terlihat seorang wanita bernama Liv keluar dari kabin dan bermaksud untuk buang air kecil ke toilet. Saat di toilet, Liv merasa bahwa ada seseorang yang sedang memperhatikannya. Setelah mengetahui hal itu, Liv segera bergegas ke kabin untuk memberitahu teman-temannya. Liv berkata bahwa ia tadi melihat seseorang di luar. Martin pun mengira bahwa tadi yang dilihat oleh Liv di luar itu adalah Sarah yang baru sampai di kabin itu. Lalu mereka berinisiatif untuk mengecek keadaan di luar bersama-sama. Namun setelah dicek, ternyata yang datang bukanlah Sarah. Dia adalah seorang pria tua misterius yang tiba-tiba datang ke kabin dan meminta masuk ke kabin untuk berteduh. Saat di dalam kabin, pria tua menjelaskan suatu pernyataan yang mengejutkan. Dia menjelaskan bahwa daerah yang mereka kunjungi ini merupakan daerah terlarang yang sudah dicap oleh masyarakat sekitar dengan julukan salju berdarah. Hal ini disebabkan oleh peristiwa masa lalu, di mana pada saat dahulu kala di sini terjadi Perang Dunia Kedua. Perang itu melibatkan pertempuran hebat antara kedua belah pihak, yaitu antara Nazi dan penduduk asli wilayah ini. Nazi yang saat itu dipimpin oleh seorang pemimpin bernama Herzog terkenal sangat tangguh dan ditakuti oleh siapapun lawannya. Hingga akhirnya Nazi berhasil menjajah daerah itu kurang lebih selama 3 tahun. Kelompok Nazi melakukan penyiksaan dan penjajahan di wilayah ini hingga terjadi kesengsaraan. Sehingga pada suatu saat semua warga bekerja sama untuk memberontak secara diam-diam agar terlepas dari penjajahan yang dilakukan Nazi. Singkat cerita, warga akhirnya bisa membuat pihak Nazi kewalahan. Setelah Nazi merasa kalah, Nazi terlebih dahulu membawa semua barang-barang berharga warga sipil, sebelum akhirnya mereka melarikan diri ke pegunungan es. Pasukan Nazi yang dipimpin oleh Herzog akhirnya kabur ke pegunungan es ini, dan sampai saat ini kabarnya pasukan itu menghilang dan tidak pernah ditemukan kembali.
Oleh karena itu, warga sekitar menyebut jika wilayah ini adalah wilayah terkutuk. Setelah menceritakan hal tersebut, pria itu akhirnya memutuskan untuk pergi dari kabin. Saat pria tua sedang berada dalam tenda, tiba-tiba ada seorang yang bergerak di luar tenda. Pria itu pun lantas berniat untuk mengeceknya sembari membawa senjata miliknya untuk berjaga-jaga. Tiba-tiba dia melihat sosok misterius yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang zombie Nazi. Zombie itu seketika langsung menyerang pria tua itu hingga tewas. Singkat cerita, keesokan harinya pacar Sarah merasa khawatir karena Sarah sampai saat ini belum tiba di kabin. Vegard pun berinisiatif segera mencari Sarah dengan menggunakan motor saljunya. Dalam pencariannya, Vegard pun menemukan satu tenda di tengah salju. Ia lantas menghampirinya dan bermaksud untuk bertanya kepada pemilik tenda itu tentang Sarah. Ketika Vegard mencoba melihat ke dalam tenda, ia terkejut karena di dalam tenda terdapat seorang pria yang sudah tewas terbujur kaku dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Vegard menyadari kalau pria yang tewas itu adalah pria tua yang semalam datang ke kabinnya. Melihat hal itu, Vegard langsung ketakutan dan segera pergi meninggalkan tempat itu. Namun, di tengah perjalanan ia mendapati jejak kaki di salju. Ia berpikir mungkin saja itu jejak kaki Sarah. Vegard pun segera menghampiri jejak itu dan langsung menelusurinya. Tiba-tiba, Vegard terperosok ke dalam lubang yang tak terlihat dan masuk ke dalam sebuah bunker. Scene pun kembali berpindah ke sekelompok anak muda yang berada di dalam kabin. Mereka tanpa sengaja menemukan sebuah kotak misterius yang mereka temukan berada di bawah lantai kabin itu. Karena penasaran, mereka segera membuka peti itu, dan ternyata di dalamnya terdapat banyak sekali emas dan harta peninggalan milik Nazi. Karena tergiur, mereka sempat berniat untuk membawanya dan menjualnya. Namun, akhirnya mereka memutuskan untuk kembali menyimpannya di tempat semula. Tapi, ternyata ada beberapa orang dari mereka yang secara diam-diam menyimpan dan mencurinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Salah seorang dari mereka yang bernama Erland terlihat keluar dari kabin. Erland terlihat pergi menuju ke arah toilet dan bermaksud untuk buang air kecil di sana. Beberapa menit kemudian, Erland disusul oleh pacarnya ke toilet. Mereka yang berada di dalam satu toilet yang sama terlihat tidak mempunyai iman dan ketakwaan yang besar. Kemudian, Erland terlihat masuk kembali ke dalam kabin lebih dulu. Sedangkan Chris masih terlihat berada di dalam toilet. Ketika Chris sedang husu membuang ranjau, tiba-tiba ada sesosok zombie tentara Nazi yang menyerangnya secara tiba-tiba. Teman-teman Chris pun mendengar hal itu, dan mereka segera menghampiri Chris bermaksud untuk melihat kondisinya. Namun saat mereka menghampiri toilet, yang mereka temukan hanya ada tas milik Chris yang tergeletak di sana. Merasa ada yang tak beres, mereka segera masuk kembali ke dalam kabin. Ketika mereka sedang berdiskusi, tiba-tiba ada yang melempar penggalan kepala Chris dari luar kabin ke dalam kabin. Di sini terlihat sekelompok anak muda itu diserang oleh sekelompok zombie yang mencoba masuk ke dalam kabin. Pada saat mereka mencoba menahan zombie itu agar tidak masuk ke dalam kabin,
Erlan yang saat itu berada di samping jendela ditarik oleh tangan zombie sampai akhirnya ia difatality oleh zombie hingga otaknya jatuh ke lantai. Scene pun kembali berpindah ke Veigar yang tadi terjatuh ke dalam lubang. Veigar berusaha membuat obor untuk menerangi bunker itu. Saat Veigar mencoba untuk menelusuri bunker itu, dia menemukan sebuah helm dan secara tidak sengaja ia melihat sesosok kepala yang tidak lain dan tidak bukan itu adalah kepala Sarah yang selama ini ia cari. Tiba-tiba Veigar diserang oleh zombie. Hingga akhirnya ia terdorong dan terpental keluar dari bunker itu. Veigar berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan diri dengan cara melawan zombie itu. Akhirnya ia bisa melumpuhkan zombie itu sampai usus si zombie itu terurai karena tersayat oleh sebuah pohon. Tiba-tiba ada lagi zombie yang datang menyerangnya. Sampai akhirnya Veigar terdorong dan terjatuh ke dalam jurang. Untungnya saat Veigar terjatuh, ia meraih usus zombie yang terurai tadi hingga akhirnya ia bergelantungan di tepi jurang. Di sini terlihat Veigar tergigit oleh zombie Nazi tepat di bagian lehernya. Dan untungnya Veigar kembali bisa melumpuhkan zombie itu hingga akhirnya ia kembali naik ke atas tebing. Saat Veigar sudah kembali di atas tebing, Veigar langsung bergegas berjalan ke motornya. Di sini kita diperlihatkan keahlian luar biasa dari Veigar. Ternyata selama ini dia bukan cuma jago berkelahi, namun dia pun ahli dalam hal menjahit. Namun yang sekarang ia jahit bukanlah sebuah kain, melainkan ia menjahit lehernya sendiri yang robek tadi menggunakan alat pancingnya. Scene pun kembali berpindah ke sekelompok anak muda di dalam kabin. Saat zombie itu mulai lengah, mereka mencoba membagi dua tim. Dua orang ditugaskan kembali ke arah mobil untuk meminta pertolongan, dan dua lainnya ditugaskan untuk mengalihkan perhatian zombie. Namun rencana tersebut tidak berjalan dengan lancar karena salah satu wanita itu diserang oleh zombie sampai akhirnya ia tewas. Selanjutnya kita diperlihatkan scene di mana terlihat para zombie mulai bangkit. Mereka terlihat dipimpin oleh seorang raja zombie yang bernama Herzog. Scene kembali berpindah ke Hana yang tadi terlihat dikejar oleh zombie dan berhasil lolos karena menaiki sebuah pohon. Namun tiba-tiba seekor gagak datang menghampiri Hana dan ia menimbulkan suara bising. Zombie itu pun berusaha naik ke atas pohon bermaksud untuk menangkap Hana. Namun dengan kekuatan panik yang luar biasa, Hana mengeluarkan jurus hodamnya, yaitu menusuk kepala zombie dengan sebuah kayu. Hana langsung berlari kembali menghindari zombie yang masih mengejarnya. Namun Hana terjebak di sebuah jurang yang sangat dalam. Dengan pemikiran cerdasnya, Hana mengeluarkan kembali jurus injak buminya, sampai akhirnya ia terjatuh ke dalam jurang bersama dengan seorang zombie yang mengejarnya. Di sisi lain, ternyata Martin dan Roy pun sedang diserang oleh para zombie Nazi. Namun dengan keahlian Martin dalam kejuaraan lempar lembing, Martin mencoba melemparkan sebuah bom molotov keluar kabin.
Namun secara tidak sengaja, bom Molotov itu malah meleset dan membakar kabin yang mereka tinggali. Mereka pun mencoba keluar dari kabin dan pindah ke gudang yang tidak jauh dari kabin. Di dalam gudang itu, mereka menemukan banyak sekali perkakas yang bisa mereka gunakan untuk mempertahankan diri. Mereka pun segera membawa perkakas itu untuk mempertahankan diri dari para zombie. Beberapa waktu kemudian, terlihat beberapa zombie yang siap untuk menyerang mereka. Roy dan Martin pun terlihat sudah siap untuk melawan para zombie. Perkelahian pun terjadi. Singkat cerita, tiba-tiba Veigar datang membantu mereka dengan membawa senjata dan langsung menembaki para zombie itu. Karena hal itu, Veigar langsung diserang oleh para zombie, hingga akhirnya Veigar terbunuh oleh para zombie secara tragis. Ketika Martin dan Roy masih berkelahi dengan para zombie, secara tidak sengaja Martin membunuh pacarnya sendiri karena Martin menyangka kalau itu adalah zombie. Singkat cerita, terlihat Herzog datang menghampiri mereka. Namun, Martin pun terlihat kembali berhasil melawan para zombie itu dengan cara menembaki para zombie itu dengan senjata api yang dibawa oleh Veigar. Tiba-tiba, lengan Martin pun tergigit oleh salah satu zombie. Martin yang mengetahui hal itu secara spontan langsung memenggal tangannya sendiri menggunakan gergaji mesin. Ia melakukan hal itu karena ia tidak mau berubah menjadi zombie. Tanpa diduga-duga, Herzog pun kembali menambah pasukannya dengan cara membangkitkan kembali zombie yang terkubur dalam salju. Melihat hal ini, Martin dan Roy pun melarikan diri karena mereka menyadari bahwa kali ini mereka tak akan mungkin berhasil melawan zombie sebanyak ini. Saat berlari, Roy tidak sengaja menyenggol dan tersangkut ke sebuah pohon hingga ususnya keluar. Roy pun tewas tertangkap oleh Herzog. Melihat hal itu, Martin pun menyadari kenapa selama ini ia diburu oleh para zombie. Ternyata mereka dikejar oleh para zombie dikarenakan mereka mencuri harta peninggalan milik tentara Nazi yang berada di kabin itu. Agar tidak memiliki nasib yang sama dengan teman-temannya, Martin mencoba kembali berlari ke arah kabin. Ia bermaksud untuk mengembalikan harta milik Nazi yang selama ini ia curi. Setelah mengembalikan harta itu, akhirnya Martin dibebaskan oleh para zombie dan akhirnya Martin pun bisa pergi dengan selamat. Saat Martin sampai di mobilnya, secara tidak sengaja ternyata ia masih menyimpan koin harta karun itu di dalam sakunya. Sehingga tanpa diduga-duga, Herzog pun muncul dan memukul kaca mobil itu. Dan akhirnya film pun selesai.